Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali lagi di tempat ini. Kita mau memuliakan nama Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan buat setiap apa yang kita lalui hari-hari kemarin, buat setiap apa yang kita jalani hari-hari kemarin. Kita yakin dan percaya semuanya karena penyertaan Tuhan. Kita boleh bisa lewati, kita bisa jalani, itu semuanya karena Tuhan. Mari kita mau agungkan Dia, tetapi mari kita mau bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu, penyertaanmu, kebaikanmu yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati Tuhan. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semuanya karena anugerah-Mu. Dan saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu, mau memuliakan nama-Mu, mau meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, agar nama-Mu ditinggikan, hati-Mu disenangkan lewat setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu yang rindu datang kepadamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau nyanyikan pujian ini. Nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, ku muliakan, ku muliakan nama-Mu, Tuhan. Mulia nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
puji. Sama-sama kita mau katakan nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, di pujian bagimu Tuhan Allah. Kami datang menyembah-Mu. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Glory bagi namamu, Engkau ajaib, Engkau besar Tuhan. Terima kasih, kami agungkan namamu, kami muliakan namamu. Oh Yesus, sebab Kau yang layak terima pujian dari setiap hati kami. Glory bagi namamu, kami rindu Tuhan, senangkan hatimu Bapa. Oh Yesus, sebab Engkau Allah yang besar, Kau layak ditinggikan. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Tuhan kasih nanti Pendeta Alex yang buka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami. Bahkan kami bisa berkumpul bersama-sama di gereja secara onsite maupun melalui virtual Zoom online di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau sertai segala peralatan dipakai, terutama juga sertai ibadah kami. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, sehingga semua yang dilakukan bukan karena kuat dan gagah mereka, tapi karena urapan dan kuasa otoritas yang memampukan dan memakai kami semua menjadi alat-Mu untuk mengiring dan melayani Engkau pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan ke dalam tangan pengasihan-Mu, bahkan sampai akhir, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan bersiap menyiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau menaikkan pujian, tapi sebelumnya saya mau sapa buat Bapak Ibu, Shalom. Mari kita mau sapa kanan kiri kita, muka belakang kita mau bilang Tuhan Yesus memberkati. Yang di Zoom juga Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menaikkan pujian, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau serukan namanya di tempat ini, di hati kita, di mulut kita. Mari kita mau naikkan pujian ini, serukan namanya. Sebab Dia Allah yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Tuhan, haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa dalam setiap hidup kita. Biasa, perkasa, mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama Dia atas segala nama.
Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Silakan duduk. Di sini saya mau berbagi lewat pujian ini bahwa Tuhan itu, Tuhan kita adalah Tuhan pemilik kehidupan kita yang tahu setiap detailnya kehidupan kita. Dan melalui pujian ini sangat memberkati saya dan saya rindu pujian ini juga boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Judulnya Tuhan Tahu. Dan ini pujian yang sangat, lagi tren di kalangan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Mari kita mau belajar sama-sama angkat pujian ini, sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah pemilik kehidupan kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat kau menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita ulang sekali lagi, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur
nyatakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, amin. Benar Yesus, Engkau tahu dalam setiap kehidupan kami, setiap detail kehidupan kami Bapa. Engkau tahu melebihi orang-orang di sekitar kami Bapa. Makasih. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita sembah Dia. Oh, naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu, Engkau tahu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau setia. Glory bagi nama-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu Bapa. Terima kasih Yesus untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa yang kami lalui, keadaan yang tidak baik, kami belajar untuk tetap bersyukur Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau tetap kuatkan Tuhan. Dan Engkau ajar kami untuk tetap selalu bersyukur memandang Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia, atas anugerah yang Kau nyatakan. Tuhan, biarlah pujian atau nyanyian yang kami naikkan semuanya hanya menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu, memuliakan nama-Mu semata-mata.
Dan tibalah saatnya kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Rapi hamba-Mu dengan otoritas hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Demikian pun saudara-saudara seiman hamba-Mu jemaat yang terkasih yang hadir di secara onsite maupun online. Biarlah Tuhan kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami sama-sama memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Kurang keras ini, kurang semangat hari ini. Shalom Bapak Ibu. Oh, puji Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama di tempat ini. Itu merupakan kasih karunia dan anugerah Tuhan semata-mata bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari teks Alkitab salah satu ayat saja yang sangat sederhana karena minggu lalu Ibu Ade sudah khotbah dari Filipi, dan saya ketika mendengar Ibu Ade berkhotbah, saya sempat berpikir satu ayat dan ayatnya sangat sederhana. Bapak Ibu bisa buka Filipi pasal 1, ayat yang pertama dan kedua. Tetapi kita akan fokus di ayat yang kedua, yaitu salam pembukaan Paulus. Ini jarang orang khotbahkan kecuali eksposisi kitab Filipi, baru orang akan khotbahkan ini. Kalau tidak, orang nggak akan jarang khotbahkan ayat yang kedua ini. Tapi menarik sekali. Dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sekali lagi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, itu bacaan secara singkat. Hari ini kita akan belajar satu tema yang sederhana, yaitu God gives, atau Allah memberikan. Di Filipi 1 ayat yang kedua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tentu ketika kita baca kitab Filipi ini, kita tahu dan sudah sangat jelas sekali bahwa ketika kita baca, memang ada beberapa hal yang disebutkan di situ. Orang-orang kudus atau orang saleh di terjemahan lain, bahkan juga di situ ditujukan kepada jemaat di Filipi, yang dimana itu ada yang namanya diaken, maupun pelayan Tuhan di tempat tersebut. Namun bagi saya ada hal yang menarik adalah para pengurus jemaat, atau hamba-hamba Tuhan yang dipilih, dipanggil untuk melayani jemaat di Filipi. Paulus memberikan salam yang sangat menarik sekali. Dan juga salam pembukaannya betul-betul mengandung makna yang sangat dalam di ayat yang kedua. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, memang saya tidak akan fokus tentang pribadi Allah atau pribadi Kristus. Memang di dalam surat Filipi khusus untuk Kristus aja, Yesus Kristus aja hampir 51 kali ditulis. Tetapi bagi saya ada hal yang menarik ketika kita bicara tentang Allah memberikan. Namun sebelum saya berbicara tentang hal tersebut, Bapak Ibu perlu kita ketahui dan kita ingat kembali, bagi yang pernah kuliah, tentu surat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang dibantu oleh Timotius dan ketika dia berada dalam penjara. Dan ada yang berkata bahwa jemaat Filipi awalnya terbentuk, ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 18. Kisah Para Rasul 16. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cikal bakal jemaat di Filipi. Karena berkaitan dengan perjalanan misi Paulus yang pertama dan kemudian juga perjalanan misi Paulus yang ketiga. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, memang ketika kita baca teks Filipi ini, makna teologisnya ada yang sering berkata bahwa ini tentang bersukacitalah. Bersukacitalah dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, sampai pasal 4 sebelum bagian akhir juga. Bagaimana dia mengungkapkan tentang kasih karunia
Kristus yang menyertai rohmu. Tetapi kita lihat baik-baik bagaimana Paulus begitu menekankan tentang bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Padahal kondisi yang dialami adalah di dalam Filipi pasal 1 mencatat bahwa keadaan Paulus di dalam penjara. Sehingga surat Filipi ini kemungkinan besar ditulis di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi, kita bisa melihat bahwa di tengah kondisi keadaan yang dialami oleh Paulus, Paulus mengungkapkan 3 hal yang sangat penting, yang sangat dalam. Kondisi yang tidak mengenakan. Memang Paulus dipenjara karena memberitakan Injil. Dan memang kita juga harus mengakui bahwa kenapa Paulus harus menuliskan surat di Filipi ini. Karena memang ada berkembang biak di Filipi itu juga adalah ajaran sesat. Kalau lihat di pasal 3. Dan ajaran sesat ini tidak beda jauh dengan ajaran sesat ada dalam kitab Galatia. Tetapi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ada yang memberitakan Injil yang lain. Tapi Paulus memberitakan Injil yang sejati, Injil yang benar, Injil tentang Kristus. Dan ketika dia memberitakan itu betul-betul dia berseru bahwa bagi dia hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi bagaimana tetap ketika di tengah keadaan dia mengalami kesulitan karena ditangkap dan dipenjara, namun Injil terus diberitakan. Dan dia mendorong orang di Filipi, memang ada orang yang bermaksud tidak baik, memutarbalikkan Injil yang sebenarnya. Tetapi Paulus tetap mendorong jemaat untuk betul-betul teguh dan tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Karena memang ada yang berkata ini berkaitan dengan Yudaisme. Karena orang percaya itu harus jadi Yahudi dulu, disunat dulu. Jadi ada konsep-konsep perdebatan di situ. Tetap kita tidak akan masuk ke bagian itu karena bukan mengeksposisi teks Filipi. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah ini kejadian yang sangat menarik dan peristiwa yang sangat luar biasa. Namun konsistensi Paulus sebagai seorang rasul maupun hamba Kristus, dia betul-betul mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu yang disampaikan oleh pendeta Adam minggu lalu. Dan dia mengirim salah satu orang kembali karena sakit. Kalau kita lihat baik-baik juga ada dituliskan di ayat-ayat pasal awal. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat Filipi ini betul-betul maknanya sangat dalam. Allah memberikan. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah yang diberikan oleh Allah bagi setiap orang percaya? Apakah yang diberikan oleh Allah bagi setiap orang percaya? Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum saya berbicara hal tersebut, saya ingat baik-baik. Ketika di rumah itu, karena Stanley ngomongnya ada beberapa kata yang ada kala dia ungkapkan, ada kala beberapa kata yang dia tidak ungkapkan. Tapi banyaknya dia bertindak. Jadi ketika kakaknya, ada di kamar, mamahnya ada di dapur, saya ada di kamar yang satu, dia ada di ruang tengah, dan dia menonton. Nah, di tengah dia menonton, jika itu tontonannya tidak sesuai dengan dia ada kala marah. Sambil menggerutu, entah bahasanya itu hanya dia dan Tuhan yang tahulah. Itu antara bahasa manusia dan bahasa anak-anak yang masih belum lancar berbicara. Kemudian dia langsung, cara menggerutunya itu lucu, gitu. Kemudian dia langsung pegang ini remote TV, kemudian dia cari kami satu persatu. Dia kalau cari saya pas ada saya melakukan sesuatu, saya berkata pergi aja ke kokomu. Dia pergi cari kokonya. Lalu kokonya akan melakukan sesuatu, menolong dia untuk mengganti channel atau juga mempercepat tontonan. Karena dia tidak suka ada kalanya nonton iklan. Jadi iklan itu menghambat dia untuk menonton. Jadi dia protes. Tetapi kokonya dengan sabar menolong dia. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ketika kita melihat situasi dan kondisi memang berbeda. Tetapi ketika Paulus melihat keadaan jemaat di Filipi, yang juga dia sangat bersyukur atas bantuan mereka. Bukan hanya mengirimkan orang untuk membantu dia, tetapi juga mereka membantu dia dalam hal keuangan. Karena dia juga berkata dalam Filipi pasal 4, dia belajar mencukupkan diri. Jadi kata cukup itu tidak selalu identik dengan
masalah materi saja, tapi memang itu berkaitan dengan hal pemberian jemaat pada waktu itu. Jadi dia berkata hal itu. Nah, tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi bahwa kita melihat bentuk kepedulian Paulus terhadap jemaat ini. Kalau kita lihat baik-baik, sebenarnya Ibu Ade sudah menyampaikan khotbah minggu lalu ucapan syukur dan doa Paulus kepada jemaat di Filipi. Tetapi saya tidak akan mengulangi hal yang sama. Saya fokusnya adalah apakah yang diberikan oleh Allah bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ya, anugerah. Memang kata anugerah ini sebenarnya saya sengaja bawa ini teksnya tapi terlalu kecil. Ya. Kata karis. Ya. Dalam pasal yang kedua, pasal yang ke-1 ayat yang kedua ini ada kata karis. Karis itu anugerah, kasih karunia. Ya. Karisiminkai, ya. Eirene, itu damai sejahtera. Ya. Jadi kasih karunia ini ternyata ini bersumber dari Allah selain damai sejahtera. Jadi kita bisa tahu itu di bagian pasal 4 ayat yang terakhir. Bapak Ibu bisa lihat pasal 4 ayat yang terakhir itu kalau nggak salah itu sekitar ayat 23. Ya. Coba saya buka punya Alkitab saya. Ya. Pasal 4 ayat 23. Apakah ada yang menemukannya? Ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Ya, jadi dia berkata kasih karunia Kristus menyertai rohmu. Nah, kita lihat baik-baik ada kata kasih karunia. Kita memperoleh kasih karunia Tuhan itu secara cuman-cuman. Memang ada orang yang menghubungkan kata kasih karunia ini selalu berkaitan dengan penebusan Yesus Kristus. Tapi juga di dalam teks Filipi kalau kita perdalam kata yang dimaksud kasih karunia ini, sebenarnya itu ada kaitan erat bukan hanya dengan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, tapi juga Filipi pasal 1 ayat 29 itu menjelaskan hal itu. Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik Filipi 1 karena saya bawa terjemahannya itu agak beda dengan terjemahan kita bahasa Indonesia biasa. Filipi 1 ayat 29. Ya. Tolong ada orang yang baca. Kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita. Jadi kasih karunia ini berkaitan dengan iman kita kepada Kristus. Karena iman kita kepada Kristus menurut Efesus pasal 2, sebenarnya iman itu dan keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Jadi kita bisa beriman kepada Tuhan, itu merupakan kasih karunia Tuhan. Itu merupakan anugerah Tuhan. Tetapi juga di tengah anugerah Tuhan, pasti kita mengiring dan melayani Tuhan. Ada penderitaan yang kita alami. Sehingga di tengah penderitaan yang kita alami, Rasul Paulus juga berseru dan mengingatkan jemaat di Filipi untuk memaknai kasih karunia Allah secara tepat. Untuk memahami kasih karunia Allah secara tepat. Dan hidup kita bukankah merupakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan? Hidup kita bukankah kasih karunia Tuhan yang Allah peragakan hari lepas hari? Bahkan Bapak Ibu dan saya sampai hari ini, kita bisa berada di tempat ini, bisa beribadah bersama-sama, dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Itu karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dan nyatakan dalam kehidupan kita, amin. Bahkan dikatakan tadi yang sudah dibacakan oleh Pendeta Saud, bahwa kasih karunia Kristus menyertai rohmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, artinya harusnya kita betul-betul memaknai ucapan syukur itu dengan tepat. Mengapa? Bukan saja karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Bukan saja karena kita sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Mengalami pembenaran di dalam Tuhan. Mengalami pengudusan di dalam Tuhan. Tapi kita betul-betul melihat bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita karena kasih karunia Tuhan. Di tengah penderitaan yang kita alami dalam pemberitaan Injil. Di tengah sesuatu tantangan persoalan yang kita alami dalam pemberitaan Injil. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan di tengah apapun kondisi yang kita alami. Percayalah,
bahwa ketika hal itu terjadi, ada kasih karunia yang berlimpah. Ada kasih karunia Allah yang tersedia bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bagi orang yang percaya kepadanya. Tanpa kita meminta, tanpa kita berseru. Dikatakan di sini dengan sangat jelas sekali. Di Filipi pasal yang pertama, ayat yang kedua. Dia berkata kasih karunia dari Allah Bapa kita. Jika saya potong langsung tidak memakai kata damai sejahtera, karena kasih karunia dan damai sejahtera. Dia berkata kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mau nanya nih, apa persoalan yang paling berat dalam hidup kita? Apa tantangan yang paling berat dalam hidup kita? Apakah kita merasa begitu menderita? Apakah ada guncangan, tekanan yang kita alami begitu berat? Saya berpikir perkataan Yesus atau Allah kepada Rasul Paulus berkata, cukuplah kasih karuniaku. Bapak Ibu, anugerah Tuhan itu berlimpah. Bukan hanya berkaitan dengan keselamatan saja, tapi berkaitan ketika kita menderita atau menghadapi tantangan dan persoalan. Apalagi memberitakan Injil. Kasih karunia yang pasti akan nyata. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya teringat dengan satu kisah. Mungkin Pak Saud, Ibu Olsia, Ibu Neneng, Pak Nelson, Pak Yopi itu sudah mendengar kisah tersebut. Ada seorang yang bernama Polikarpus, ya. Ia itu dari tahun 69 sampai 150. Hampir 82 tahun ketika dia berjumpa dengan Kristus dan dia mengiring dan melayani Tuhan. Dia menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan pria tersebut atau Polikarpus itu adalah kelahiran Smyrna. Nah, memang ia dikenal seorang yang memiliki iman yang tangguh. Dan ia juga dikenal pribadi atau pria yang sederhana dan juga murid dari Rasul Yohanes. Ia sempat menjabat menjadi uskup di Smyrna. Dan ia adalah pribadi yang begitu keras menantang ajaran sesat, membela ajaran gereja ortodoks pada saat itu. Dia menantang ajaran-ajaran Marcion yang dianggap menyimpang dari ajaran Alkitab. Dan apa yang terjadi, dia begitu menulis surat kepada jemaat di Filipi. Begitu betul-betul dia menekankan tentang, di salah satu tulisannya dia berkata, barang siapa tidak mengakui bahwa Kristus telah datang dalam daging, ia adalah antikris. Dan barang siapa tidak mengakui rahasia salib, ia adalah jahat. Dan ia yang berpegang kepada firman Tuhan menurut keinginannya, ia yang tidak berpegang kepada firman Tuhan menurut keinginannya sendiri. Dan bagi saya ini hal yang sangat menarik, karena dia mencap ajaran sesat Marcion ini, disebutnya itu adalah anak sulung iblis katanya. Tetapi demikian pun Rasul Paulus ketika dia melihat di pasal 3 Filipi pasal 3 ada ajaran sesat yang berkembang, dia langsung menuliskan surat untuk memperingatkan kepada jemaat di Filipi. Dan dia juga menyampaikan bahwa ketika mereka mengalami satu persoalan tantangan, yakinlah bahwa kasih karunia Allah itu cukup bagi mereka. Yakinlah bahwa Allah menyatakan kasih karunia kepada mereka. Dan bagi saya ketika saya melihat Polikarpus waktu itu ditangkap dan dibawa kepada kaisar di Roma, ia diperintahkan untuk menyangkal imannya, mengutuki Kristus. Dan dia sedikit pun tidak melakukan hal itu. 3 kali diberi kesempatan, ia tidak melakukan hal itu. Tapi ia dengan lantang dia menjawab kepada kaisar. Dan perkataannya dia berkata, aku telah melayani Kristusku selama 86 tahun. Namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku? Ini adalah ucapan seorang martir yang sangat menguatkan iman Kristen.
Bagaimana ia menghayati kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Bagaimana ia menghayati anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan bahkan sekalipun ia dihukum mati, ia tidak pernah mundur dari imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya ingat ketika Rasul Paulus menuliskan surat Filipi ini, betul-betul ia menguatkan jemaat di Filipi. Betul-betul dia mau jemaat di Filipi menghayati dan memaknai kasih karunia Allah secara tepat. Dan hari ini kita beribadah. Kita membaca salam pembuka dari Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat yang kedua. Dengan ucapan yang sangat hebat dia berkata kasih karunia dari Allah. Atau anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kata karis ini merupakan satu anugerah yang betul berlimpah yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Jikalau Bapak Ibu kita baca teks ini baik-baik dan kita lihat kasih karunia dalam konsep Filipi. Saya sangat kagum. Karena apa? Karena Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia itu bisa kita lihat bukan hanya di Filipi pasal 1 ayat yang kedua. Tapi ayat yang ke-29. Dan juga pasal 3 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-14. Saya minta satu orang tolong saya untuk baca. Ya, Filipi pasal 3 ayat 9 dan loncat ke ayat 14. Ada yang bisa baca? Filipi pasal 3 ayat 9 dan 14. Silakan Bu Pur, jika sudah ketemu. Ayat ke-14. Panggilan sorgawi dari Allah. Tetapi setelah dia berbicara tentang bagaimana kasih karunia yang dianugerahkan oleh Kristus, yaitu percaya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa hari ini bisa beriman kepada Dia. Bisa percaya kepada Dia. Bukankah itu anugerah Tuhan? Kita bisa beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu kan bukankah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Ada orang yang sudah mendengarkan berita Injil. Ada orang yang sudah betul-betul memahami Injil, tapi memilih untuk apa? Mengeraskan hatinya. Tapi kalau kita bisa beriman kepada Kristus, kita bisa beribadah kepada Kristus, kita bisa mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan seperti Polikarpus, dia betul-betul komitmen dan konsisten dengan imannya. Dan Rasul Paulus pun melakukan hal yang sama, memberitakan Injil keselamatan itu. Bukankah itu merupakan kasih karunia Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Dia? Nah, pertanyaannya bagi kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita mendiamkan kasih karunia itu? Hanya kita sendiri yang tahu? Atau kita proklamirkan iman kita kepada orang lain. Memberitakan Injil kepada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Bahwa Injil tidak bisa dibelenggu. Dia bisa di dalam penjara, tetapi dia tetap memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Mari kita mulai belajar untuk memproklamirkan iman kita. Mari kita belajar untuk mensyukuri kasih karunia Tuhan ini. Tapi juga kita belajar untuk betul-betul menghayati bahwa kasih karunia Tuhan ini bukan saja menyelamatkan kita, tapi juga membuat kita menyadari kebenaran bahwa Allah adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa kita harus memberitakan hal tersebut. Amin. Itu hal yang pertama. Hal yang pertama berkaitan dengan kasih karunia. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya beralih, tadi pagi saya sempat berpikir ketika melihat Tio mau berangkat untuk datang ke sini. Saya berpikir motor di rumah itu kan dia itu sudah tahu bawa motor. Tetapi saya yang larang. Tapi juga AI-nya atau kakak dari mamahnya larang. Ya, semua orang larang, boleh bawa motor hanya di kompleks saja.
Nah, saya berpikir ya sudahlah, karena hari Minggu mungkin dia mau pelayanan, takutnya dia terlambat. Saya sempat berpikir ya sudah biarkan saja dia bawa motor. Tapi ketika saya sangat menyayangi anak ini, dan saya berpikir jangan sampai dia naik Gojek, dia terlambat. Tapi tiba-tiba di pikiran saya juga, kalau kamu sayang anakmu, jangan celakakan dia. Saya berpikir, apa maksud kalimat ini? Di dalam pikiran saya sendiri, kalau kamu sayang anakmu, jangan celakakan dia. Karena apa? Karena dia belum punya SIM. Dan juga emosinya tidak seperti orang dewasa yang masih bisa ngontrol. Karena kalau dia bawa motor, dia sudah senbel, sedikit pun dia langsung main aja, nyelonong. Ya, ya. Jadi, saya berpikir, kalau saya mengasihi dia, artinya betul-betul saya harus betul-betul melihat, mendewasakan dia untuk siap melakukan sesuatu. Nah, demikian pun Rasul Paulus betul-betul mendorong jemaat di Filipi untuk melakukan segala sesuatu terkait dengan pemberitaan Injil. Tetapi hal yang menarik adalah dia sendiri mengajarkan mereka untuk hati-hati terhadap ajaran sesat. Itulah kasih karunia, memberikan kasih sayang untuk melakukan sesuatu hal yang benar. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bukankah Allah sudah menganugerahkan iman itu kepada kita? Bukan sudahkah Allah juga bekerja menyatakan kasih karunia kepada kita? Dan kita sudah mengalami perjumpaan dengan pribadi Allah sendiri. Pertanyaannya sekali lagi, apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Ayo ambil bagian dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jika tidak bisa memberitakan Injil di luar, berdoalah biar Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk kita layani. Karena kursi ini masih banyak yang kosong. Hal yang kedua, apakah yang diberikan oleh Allah bagi setiap orang percaya? Biasanya pertanyaan lebih tajam jika ditinjau dari Filipi pasal 1 ayat kedua. Itu mungkin lebih terarah. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Dikatakan setelah dia berkata, kasih karunia berkata apa? Damai sejahtera. Yang tadi saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya, ya, karis himinkai erene, ya. Erene itu damai sejahtera. Ya. Erene, ya. Jadi damai sejahtera. Jadi yang kedua yang kita peroleh adalah damai sejahtera dari Allah. Dan memang saya berpikir baik-baik, Bapak Ibu. Sebelum saya berkhotbah, saya berpikir baik-baik. Udah saya baca saja. Filipi dari pasal 1 sampai pasal 4. Saya harus baca selesai lagi. Sekalipun saya sudah pernah baca berulang-ulang Filipi pasal 1. Kitab Filipi ini saya sudah selesaikan berulang-ulang kali baca. Aman, ketika mereka mau tidur, saya berkata kepada istri saya, tolong tutup pintu. Ya, dia bertanya, tidur besok pelayanan. Saya bilang, tar dulu, saya mau baca Filipi pasal 1. Dan saya selesai baca, Bapak Ibu. Saya baca lagi. Maksudnya apa? Kenapa kok damai sejahtera dan kasih karunia ini muncul di pertama? Kok ini apakah hanya bentuk salam tanpa makna? Atau jangan-jangan ada berkaitan dengan kalimat-kalimat selanjutnya? Makanya saya baca sampai selesai, Bapak Ibu. Saya baca selesai. Nah, setelah saya baca, saya kaget. Ya, memang damai sejahtera kita yang dari Allah ini bisa terganggu. Ya, mengapa saya katakan bisa terganggu? Coba Bapak Ibu lihat baik-baik di ayat 7 dan ayat 9. Khususnya ayat 7. Ya. Tapi sebelum ayat 7, lihat ayat 6. Ya. Ya. Pasal. Ya. Coba lihat baik-baik Bapak Ibu ya. Filipi pasal 4. Ya. Ayat yang ke-6 dan 7. Ya. Lalu loncat ke 9. Coba lihat baik-baik. Ada yang sudah ketemu? Tolong dibaca coba. Ayat 6, 7. Ya. Supaya kita bisa tahu sebelum ayat ke-9.
Kita fair Bapak Ibu. Orang khawatir dia ada damai enggak? Orang gelisah dia ada damai enggak? Orang takut dia ada damai enggak? Orang mengalami satu persoalan dia ada damai enggak? Fair aja kita berpikir. Tentu tidak kan? Tetapi yang menariknya adalah dia berkata bagaimana setelah orang berdoa menyerahkan segala kepada Allah dengan doa dan ucapan syukur. Dikatakan di situ di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah sumber damai sejahtera. Wajar supaya jemaat di Filipi tidak mengalami goncangan iman. Di tengah persoalan, di tengah penderitaan, di tengah pemberitaan Injil, di tengah keadaan yang mereka alami, mereka bisa kehilangan damai sejahtera. Mereka bisa mengalami kekhawatiran. Makanya Paulus berkata, jangan hendaknya kamu khawatir. Karena apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu, dan memang jujur secara psikologi. Bayangkan kalau kita dalam kondisi yang tidak mengenakan, kondisi yang begitu sulit. Pikiran kita terganggu enggak? Secara psikologi. Ya. Akal kita terganggu enggak? Keadaan hidup kita terganggu enggak? Kestabilan hidup kita terganggu enggak? Pasti terganggu. Kita enggak rasa damai. Tapi hebat sekali. Di tengah itu, Paulus berkata di ayat selanjutnya, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan di bagian ayat 9 dia berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Nah, ini salah satu tujuannya. Dia berkata, lakukanlah itu. Maka Allah sumber, apa Bapak Ibu? Allah sumber menyertai kamu. Kasih karunia menyertai rohmu, dikatakan situ. Sumber damai sejahtera menyertai kamu. Hebat sekali. Makanya saya berpikir ini maksudnya apa ketika saya baca ini kata dalam salam pendahuluan ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Allah memberikan damai sejahtera kepada kita. Masihkah kita khawatir? Masihkah kita gelisah? Masihkah kita takut dengan keadaan yang kita hadapi? Masihkah kita enggan untuk memberitakan Injil Kristus dimanapun kita berada? Tantangan persoalan pasti ada, tetapi perhatikan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayo semangat menjalani hari esok. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ya, memang masih ada ayat lagi di Filipi pasal 3. Masih ada ayat lagi di pasal 4 ayat 12 sampai ayat 14, tidak perlu dibaca. Tapi saya berpikir kalau coba saya lihat dulu. 12, dia berkata masalah kekurangan. Ya. Dia berkata segala. Ya. Ya. Dia berkata di ayat 14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Orang susah bisa damai enggak? Kalau enggak dibantu oleh orang lain. Orang susah bisa damai enggak Bapak Ibu kalau tidak dibantu orang lain? Ini kan berkaitan dengan pemberian jemaat kepada bantuan kepada Rasul Paulus. Ya, tetapi itu realitanya, itu psikologinya. Ya, tapi kita bersyukur hari ini kita bisa belajar makna damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya sangat kagum dengan karya Allah dalam hidup kita. Sekalipun kita jemaatnya tidak sebesar gereja lain, tapi kita bersyukur bagaimana Allah berkarya dalam gereja tersebut. Nah, di tengah kondisi itu Bapak Ibu, hari
Mi, yang saya ketemu dengan Pak Yohanes ini. Hari Jumat atau hari Kamis. Satu pengusaha datang, dia berbicara kepada saya, dia berbicara akan ada transfer dan sebagainya, hitungannya bukan satu ya, tapi ratusan miliaran ya. Dan dia berkata, Pak Pendeta jemaatnya itu banyaknya dengan rekan-rekan pendeta yang lain itu jemaatnya banyaknya di mana? Di arah Kopo, di arah ini mana? Saya kasih tahu, lalu saya bilang, dia bilang kalau masuk ke perumahan bagaimana ya? Kalau di luar bagaimana? Lalu awalnya dia bicara kepada saya itu tanahnya, saya bilang ya 300 atau 400 meter nggak apa-apa. Dia bilang, tapi jika memang Tuhan berkehendak supaya kita bisa dapat sampai 100 atau 1000, itu akan lebih baik Pak, supaya dibangun gerejanya, sisanya nanti kalau ada berkat tinggal dari gereja yang bangun lagi tanah yang kosong. Saya berpikir, ketika dia tanya saya berkata, apa kebutuhannya? Bapak Ibu, secara logika bisa saja saya berkata STAKBP butuh gedung dan sebagainya. Tapi saya berkata, gereja butuh gedung. Dan dia berkata, doakan supaya semuanya lancar. Karena itu nasar saya Pak. Saya bilang, oh ya udah kita berdoa Pak. Digituin sama saya. Ketika dia gelisah, ya, karena sudah masuk berapa miliar, dia cerita kepada saya dan akan masuk lagi. Dia gelisah. Saya bilang, nggak usah gelisah Pak. Alkitab berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Lalu, kami berdoa. Tapi dia datang cerita kepada saya itu, dia merasa gelisah, tidak damai dan sebagainya. Bisa dibayangkan. Ketika orang merasa khawatir, gelisah, keadaan yang tidak menentu, mempengaruhi damai. Demikian pun Bapak Ibu, ketika saya divonis oleh dokter, mengalami sakit pneumonia. Ternyata pneumonia itu, kalau ada berapa jenis penyakit di dalamnya, dan salah satu pneumonia itu adalah, bukan hanya berkaitan dengan jantung, tapi juga pneumonia itu waktu saya masuk ke rumah sakit Immanuel itu ternyata, itu gejala pneumonia itu adalah salah satu yang sejajar dengan COVID. Sehingga orang berpikir saya kena COVID. Di rumah mereka sudah gelisah. Apalagi setelah mereka tahu saya harus isolasi 2 hari. Dan coloknya panjang sekali. Ya nggak tahu itu tusuk apa, itu lidinya itu atau tusuk sampai di dalam ya. Kemudian di tenggorokannya. Ya. Itu bukan, lalu setiap kali itu ada yang di tangan ini dikasih infus dan sebagainya. Bergerak sedikit darah keluar. Sudah di ruang isolasi harus mikir makan sendiri. Ya. Lalu jalan bergerak sedikit ini darah keluar. Rasanya saya pengen ikat ini jari dengan ini tangan dengan itu besi supaya saya jangan bergerak. Mau tidur nggak tidur begini aja lah, pasrah lah. Ya tapi mereka khawatir. Bahkan teman-teman saya di kampus, mereka berbicara rapat malam-malam sampai hampir jam 1 malam untuk mengganti posisinya, untuk mengatur agar perkuliahan semuanya bisa jalan. Orang terganggu dengan keadaan yang terjadi. Tapi justru saya sebaliknya Bapak Ibu, saya tenang aja di dalam. Saya putar itu acara rohani di TV, hampir 24 jam saya taruh aja kepala, saya nonton sambil tidur aja, santai. Di hari kedua sudah lewat, Pak sudah boleh pindah ya. Tapi rasanya tidur dan makan gratis tanpa gangguan, ya udah pindah aja ke ruangan yang lain dulu. Ya. Mereka masih gelisah, tetapi perhatikan, mengapa saya bisa setenang itu? Apakah karena saya nggak takut mati? Manusia pasti punya ketakutan Bapak Ibu. Bohong kalau dia bilang nggak takut. Ya. Tetapi realitanya adalah apa? Karena saya berkata, Tuhan berikan ketenangan kepada saya untuk melewati semua ini. Dan ketika ketenangan itu ada damai. Dan saya sadar damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Kita nggak perlu takut menghadapi hari esok. Kita nggak perlu takut menjalani hari ini dan hari yang akan datang. Kenapa? Karena anugerahnya cukup. Damai sejahteranya juga menjadi bagian dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Amin.
Kok tegang sekali Bapak Ibu ini, ya. Ya. Ada sukacita hari ini. Ayo tenang aja hadapi hari ini dan hari-hari yang akan datang. Hal yang terakhir, supaya tidak terlalu lama saya di depan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ya, apakah yang diberikan oleh Allah bagi setiap orang percaya? Jika ditinjau dari Filipi pasal 1 ayat yang kedua. Salam yang sangat menarik. Bapak Ibu, di ayat yang kedua, di bagian terakhir. Di bagian terakhir, pasal 1 ayat yang kedua. Dia berkata apa? Dan dari Tuhan Yesus Kristus apa? Menyertai kamu. Ternyata tadi kita lihat kata kasih karunia, kalau kita bandingkan dengan Filipi pasal 4 ayat yang terakhir 23, itu kata menyertai kamu, rohmu. Dan tadi kita juga baca damai sejahtera itu juga memelihara hati dan pikiran. Ada kata juga menyertaimu. Lalu sekarang ternyata kita lihat baik-baik tentang Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Penyertaan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu saya mau katakan, kalau Allah memberikan penyertaannya kepada kita, apapun persoalan, apapun tantangan, apapun bahaya yang kita hadapi dalam memberitakan Injil, maju terus, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau dia memanggil kita, dia mengurapi kita, dia memakai kita menjadi alat untuk kemuliaannya, maka saya percaya, dia pun memperlengkapi kita, dia pun menopang kita, dia akan memakai kita menjadi alat yang heran dan ajaib demi kemuliaan namanya. Amin. Amin. Jadi, kata Tuhan Yesus menyertai kamu. Saya juga mengingat bahwa ketika Yesus dilahirkan, dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi ketika Yesus naik, di Matius 28, dia berkata apa? Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ketika orang memberitakan Injil, ketika orang menghadapi tantangan persoalan, jemaat Filipi mengalami hal tersebut. Paulus lebih lagi di penjara. Tapi dia tetap menguatkan jemaat di Filipi. Untuk jemaat Filipi menyadari penyertaan Allah bagi hidup mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya sangat kagum dengan bagaimana penyertaan Allah bagi hidup kita. Pribadi lepas pribadi. Dia bukan hanya menyertai keluarga kita, tapi dia menyertai hidup kita, pribadi lepas pribadi. Dan penyertaannya itu sempurna. Anugerahnya sempurna. Damai sejahtera yang diberikan pun sempurna. Karena melampaui segala akal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika saya nonton YouTube. Waktu saya nonton di YouTube, ada kisah yang menarik. Seorang bapak bermain dengan anak yang masih bayi. Saya lihat anak itu juga hitungannya belum sampai tahun. Tapi ketika anak itu duduk, ya, tempat duduknya tiba-tiba bergeser sedikit ke belakang, dan di belakang itu agak ada jurang sedikit. Dan anak itu mau jatuh ke sana. Bapaknya yang bersama-sama dengan dia, dengan begitu sigap menangkap anak itu. Menarik anak itu, menyelamatkan anak itu, menolong anak itu, dan memeluk anak itu. Kalau Bapak dunia, dia punya hati yang penuh tanggung jawab. Dia punya pribadi yang begitu peduli. Apalagi Bapak kita yang di sorga. Kalau dia berkata dia menyertai kita, pribadi lepas pribadi. Karena di situ dikatakan, Yesus Kristus menyertai kamu. Personal dia tunjuknya. Saya kamu orang kedua. Dan dia orang ketiga dalam sastra. Kamu. Masihkah kita meragukan penyertaan Tuhan? Masihkah kita ragu menjalani hidup ini di tengah kondisi COVID yang belum juga secara total dapat kita katakan teratasi? Tapi kita terus berdoa supaya penyertaan Allah itu yang sempurna itu terus menjadi bagian dalam hidup kita.
Jadi saya percaya ketika Natalia ada di Jakarta, jangan takut. Allah yang sama menyertai Bapak dan Ibu Natalia di Bandung. Allah yang sama pun menyertai Nat di sana. Ketika kekurangan uang atau susah cari makan, jangan takut. Calling Abang Samuel untuk kirim GoPay. Ya. Ya, tetapi itulah realitanya. Kita seringkali merasa sendiri. Tapi marilah kita memaknai bahwa ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Amin. Kita nyanyikan satu lagu. Tadi Tuhan tahu. Ya, saya undang WL semua. Ya, bangkit berdiri untuk kita bernyanyi bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan kita semua. Kita memaknai kasih karunia Tuhan, kita memaknai damai sejahtera Allah, dan juga kita memaknai penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita hari lepas hari. Kita nyanyi Tuhan tahu. Dari pertama pun gak apa-apa. Yang tahu tolong nyanyinya lebih keras. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan saat bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saya minta Pak Saud untuk doa tutup dalam firman. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu, di mana boleh menguatkan kami kembali, sama bagaimana Paulus sangat memperhatikan jemaat itu. Dan itu boleh menjadi pelajaran di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat kami hidup di dunia ini kami tetap bahwa Tuhan Yesus menyertai kami menolong kami. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga memberkati dia, menolong dia. Berikan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Alex yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dimanapun berada beserta keluarga. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan syukur
Saya persilakan kepada yang bertugas, tapi sebelumnya dengan kasih nanti Saudari Natalia yang buka kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk setiap firman yang telah ditaburkan. Berkati firman ini Tuhan agar dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita kembalikan syukur kita kepada Tuhan kita, segalanya yang Engkau miliki. Kepada yang bertugas saya persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Kepada yang membacakan warta, saya persilakan. Ya, terima kasih Alek. Di sini kita ada 3 hal yang kita harus ingat, bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Ya, kasih karunia sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Salah satunya. Yang kedua, dikatakan Irene. Irene itu dalam bahasa Yunani dan juga sama dengan Shalom. Ya, Shalom, kalau kita katakan Shalom, damai sejahtera. Dan setelah kita diberikan kasih karunia, kita diberikan damai sejahtera. Ada jaminan juga. Setelah kita dikasih damai sejahtera, Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Ya, bahwa kita harus ingat bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih Pak Alek atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita dengarkan warta jemaat Menara Pengharapan tanggal Minggu 23 Januari. Ya, persembahan yang terkumpul ya itu sebesar 460.000. Tuhan memberkati kita yang memberi, dan juga Tuhan juga yang senantiasa memberi berkat-berkatnya kepada kita. Ya. Ya, ini ulang tahun Pak Nelson sudah berlalu, Sandra sudah, kita bersyukur ya, di mana Tuhan menyertai mereka. Tuhan juga memberikan keselamatan, juga memberikan kesehatan ya sampai saat ini. Ya, kita syukuri semua, dan juga untuk juga jadwal penyelenggaraan ibadah tanggal 30 Januari. Ya, kita akan 30, kita akan memasuki Februari. Ya, cepat ya. Ya, yang pelayanan ada di sana, Saudara Olsia, Ibu Olsia itu saudara itu ya. Dan juga hampir setiap minggu saya disebut jadi warta Jumat ya. Belum pernah ganti ya. Setiap hari minggu warta ya. Ya, ini ya mungkin talentanya gitu. Ya. Ya. Ya, terus dibaca, dan juga kita tetap berdoa untuk Bapak Yopi di Radio Cepi. Setiap hari Minggu pagi kita terus doakan supaya ya orang yang mendengarkan juga boleh dikuatkan, boleh dihiburkan, dan juga boleh mengalami semangat yang baru. Ya. Kita doa untuk
Doakan untuk bangsa dan negara. Ini ada juga yang lain pokok doanya. Ya. 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 Ya, kita terus doakan. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu sehingga kami boleh menikmati firman Tuhan dan menikmati pujian bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan juga pada saat kami firman Tuhan yang kami dengarkan, biarlah Tuhan juga bisa menguatkan kami, menolong kami, dan juga supaya kami mengingat bahwa penyertaan Tuhan ada terus di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga memberkati keluarga. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka terus Tuhan mengalir. Kami juga berdoa khusus untuk kesehatan Pak Alek. Tuhan juga memberkati, menolong Tuhan, sehingga mujizat Tuhan boleh terjadi. Standi juga kami terus doakan, biarlah Tuhan juga memberkati dia Tuhan, menolong dia, sehingga dia nantinya menjadi hamba-Mu, dan juga bolehnya hamba yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan pakai dia dari kecil sampai besar, di dalam pertumbuhan imannya, dan juga fisiknya, kami serahkan kepada Tuhan. Berkatilah keluarga Pak Alek, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dari presiden sampai bawahannya Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu. Saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Kami mau serahkan juga setiap bencana yang terjadi di negara kami ini Tuhan. Tuhan juga yang menolong. Tuhan juga yang memberkati Tuhan, supaya melalui bencana-bencana ini mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi Papua juga. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di sana. Tuhan juga yang menolong. Kami berdoa supaya di Papua ini ada damai sejahtera. Sungguh-sungguh Tuhan, di sana boleh Tuhan, anak-anak Tuhan boleh bergerak untuk menjangkau, khususnya supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk suasana politik, biarlah Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di pedalaman dan di perkotaan. Melalui saat ini Tuhan, kami doakan mereka, biarlah Tuhan berikan keberanian kepada mereka memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk setiap firman yang ditaburkan. Tolonglah Tuhan. Kami menyerahkan setiap pendeta maupun yang pelayanan di pedalaman maupun di kota hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk juga kami doakan juga saat ini untuk setiap acara untuk siaran yang didengarkan yang juga di Radio Cepi, yang tiap hari Minggu diberitakan di Radio Cepi, hamba-Mu Pak Yopi yang menyampaikan. Biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan, supaya setiap firman yang telah ditaburkan setiap hari Minggu, banyak orang yang mendengarkan, banyak orang juga yang juga tergugah hatinya sehingga mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, biarlah Tuhan juga senantiasa yang menolong mereka di saat-saat ulang tahun mereka telah lewat, tapi biarlah Tuhan mereka terus berserah kepada Tuhan, menyerahkan kehidupannya, menyerahkan pelayanannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga jemaat-Mu yang lama sudah tidak hadir, Tuhan berkati juga. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, biarlah Tuhan juga menyertai mereka, sehingga mereka juga boleh Tuhan menyisihkan waktunya, boleh tergerak untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini. Kami berdoa untuk Pak Yopi dan juga Ibu
biar Tuhan juga yang menolong, memberkati mereka di masa tua mereka. Sehingga sungguh-sungguh pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka. Sukacita yang daripada Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dan damai sejahtera yang pada Tuhan menyertai mereka turut Tuhan. Terima kasih kami serahkan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, mendoakan juga untuk juga yang sakit Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan juga yang menolong anak-anak Tuhan yang sakit. Kami juga berdoa untuk Michael juga Tuhan, tolonglah Tuhan. Di dalam kehidupannya kami bersyukur sampai saat ini Tuhan menyertai dia. Sehingga sampai saat ini juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada dia. Sehingga kami terus mendoakan supaya Tuhan juga menolong, memulihkan kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga Cilili. Kami doakan biarlah Tuhan juga yang menyertai, menolong, menyempurnakan setiap sakit penyakitnya sehingga mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Leka Impu dan juga biarlah Tuhan juga yang menolong dia di dalam proses kesembuhannya. Kami bersyukur hari demi hari dia mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk senantiasa untuk pemain musik. Kami doakan biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka memberikan waktu mereka dan juga memberikan setiap talenta mereka untuk Tuhan. Untuk Tuhan pakai selalu luar biasa Tuhan. Berkati mereka dalam studinya, berkati mereka dalam kuliahnya, berkati mereka dalam pekerjaannya. Kami serahkan ini semuanya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Well dan Singer Tuhan yang memberi waktu kepada mereka. Tuhan tolong suara-suara mereka Tuhan, supaya Tuhan juga yang memberkati Tuhan. Sehingga boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh permohonan kami. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bapak Ibu semua, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu, serta terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera, dan kiranya kasih karunia di dalam Yesus Kristus senantiasa nyata atas hidupmu hari lepas hari. Bahkan biarlah tuntunan daripada Roh Kudus menjadi bagian dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat
benar Tuhan, kami bersyukur dan kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan hanya untuk nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan boleh kami terima. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk kasih karunia, untuk damai sejahtera, untuk penyertaan-Mu Tuhan yang selalu nyata dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan untuk pulang kami dari tempat ini ke rumah kami masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah keselamatan boleh menjadi milik bagian dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami pulang dengan membawa berkat sukacita damai sejahtera yang asalnya daripada-Mu, sehingga dimanapun kami berada dan siapapun yang kami temui Tuhan, kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.